Ada seseorang datang dari jauh kepada datang dari tempat yang jauh, yang menunggangi tunggangannya siang hari malam hari, siang hari malam hari, berhari-hari, tapi belum sampai ke Madinah Al-Munawwarah dari kampungnya ini karena jauhnya. Siang menahan lapar, malam menahan ngantuk demi untuk cepat sampai ke Madinah, demi untuk berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berjalan dari kampungnya hanya seorang diri. Umumnya mereka kalau berpergian itu dengan rombongan, tapi dengan seorang diri, demi cuma untuk menanyakan kepada Rasul satu hal, satu pertanyaan. Ketika sampai di masjidnya Rasul menemuinya, menyambutnya, langsung Rasul bertanya kepadanya, "Man anta?" Siapa Anda? Maka kemudian aku Rasulullah, namaku adalah Zaid Al-Khair. Abul Khair, bukan Zaid Al-Khair, tapi Abul Khair. Al-Khair itu apa artinya? Khair, bukan khair, bukan. Khailun, lam. Kalau khairun, kebaikan. Kalau khailun, kuda. Khail itu sama dengan faros. Farosun, kuda. Hisonun, kuda juga. Khailun, kuda juga, sama. Aku adalah Abul Khail katanya. Berarti kalau ditambahin Abu jadinya Abul Khail. Berarti ayahnya kuda. Orang dulu kan suka yang nama-namanya aneh-aneh. Abahnya kuda, ibunya kuda. Ya. Yang namanya itu yang aneh langka. Kadang-kadang kan orang sampai sekarang, zaman sekarang pun juga demikian. Kadang suka yang langka-langka namanya ya. Langkah-langkah aneh-aneh. Tidak suka dengan nama yang biasa. Biasa itu nama Muhammad, biasa itu nama Ahmad, biasa itu Abdullah Abdurrahman, biasa itu nama Abu Bakar Ali. Padahal nama-nama mulia, nama-nama bagus, tapi cari yang aneh, yang langka. Harusnya cari yang berkah, cari nama sahabat Nabi, cari nama para nabi, cari nama ulama, sehingga dapat berkah daripada nama yang kita contoh. Ya, kalau kita nyontohnya nama siapa, namanya artis kita contoh, ya dapat berkahnya artis. Kalau artisnya punya berkah, kumpulnya sama siapa? Ya kumpulnya sama artis, tidak kumpul sama Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika dikatakan olehnya bahwasanya namanya Abul Khair, langsung saat itu Rasul merubah namanya. Anda Abul Khair. Sekarang Anda bukan Abul Khair, tapi Anda Abul Khair. Ayahnya kebaikan. Dirubah oleh Nabi namanya dengan nama yang baru, dan nama yang baru ini nama yang enggak beda aja. Abul Khair, Abu Khair, beda-beda dikit. Kalau beda jauh kan nanti canggung, enggak biasa. Ini beda sedikit. Tapi namanya jadi baik, Abul Khair. Anda adalah orang yang baik, ayah daripada kebaikan. Kemudian mada hajatuka? Apa hajat Anda? Ya Rasulullah, aku punya hajat satu. Aku ini penasaran. Aku ingin tahu tandanya orang yang ahli surga itu apa. Ciri-ciri manusia yang nantinya di akhirat ditempatkan oleh Allah di surga. Ciri-cirinya, tanda-tandanya apa? Itu yang bikin penasaran. Dan ana juga sebaliknya ingin tahu ciri-ciri orang yang aku lihat di muka bumi ini, ciri-cirinya orang yang ahli neraka itu apa cirinya, tandanya? Penasaran. Kalian penasaran apa enggak? Nah, penasaran. Kalau penasaran dilanjut. Kalau enggak penasaran ya sudah, kita penasaran? Nah, apa jawaban Nabi? Nabi tanya, "Kaifa asbahta?" Aku ingin tahu pagi hari ini bagaimana keadaan Anda. Ingin Nabi tahu bagaimana keadaan orang tersebut di hari itu. Maka terus terang, jujur jawab, katanya Nabi. Ya Rasulullah, aku mendapatkan keadaanku ini, uhibbul khair. Aku suka dengan kebaikan. Dia suka bagi-bagi sama orang lain. Dia suka membantu orang lain. Dia suka memberi manfaat kepada orang lain. Dia suka memberikan ilmu kepada orang lain. Dia yang suka kebaikan.
Hubbul khair wa ahlahu. Dan aku juga suka, cinta, senang kepada orang yang melakukan kebaikan. Kalau ada orang yang berbagi, ada orang yang sayang sama orang lain, bantu orang lain, aku cinta, senang sama dia. Wa in amiltu bihi aiqantu bisawabih. Dan ya Rasul, keadaanku, kalau engkau ya Rasul ingin tahu keadaanku, kalau aku sudah melakukan kebaikan, aku yakin Allah akan membalas kebaikanku. Kalau aku ngaji, aku yakin Allah balas ngaji, pahala. Kalau aku zikir, aku sholawat, aku berbakti sama orang tua, aku membantu orang lain dan sebagainya, aku yakin pasti Allah nggak akan menyia-nyiakan, nggak akan melupakan, pasti akan dicatat sama Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, katanya Allah, yarah, akan dibalas sama Allah. Jadi aku yakin dibalas sama Allah. Aku berbagi sama orang, bantu orang, menyenangkan orang, berbakti sama orang tua, khidmah kepada ulama, khidmah kepada ma'had, aku yakin aku akan diberikan balasan oleh Allah. Ini keadaanku. Dan katanya ada satu lagi yang disebutkan tentang keadaannya, wa in fatani minhu syai'un hanantu ilai. Dan kalau aku punya kebiasaan melakukan kebaikan ya Rasul, kemudian aku ketinggalan melakukan kebaikan tersebut, aku sedih, aku nyesel. Ya Allah, aku telat, nangis karena anak nggak sempat mendapatkan sholat jamaah tadi karena anak telat, lama di hammam. Aku nyesel kalau aku kehilangan untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, anak sedih, nyesel. Ya Allah, kenapa? Anak telat tadi masuk kelasnya sehingga ketinggalan satu pelajaran. Ya Allah, anak sedih, anak nyesel juga. Kenapa? Karena tadi waktunya mengaji, anak lagi ketiduran, akhirnya anak nggak ngaji, anak sumpah karena itu. Bagus nggak? Bagus. Apa katanya Rasul? Hadza alamatullah fi man yuriduh. Ini adalah tandanya Allah yang Allah ingin berikan kepadanya surganya Allah. Itu tandanya, itu jawaban Anda. Sudah tahu? Berarti orang yang cirinya atau orang yang masuk surga nantinya, ciri dan tandanya suka dengan kebaikan, suka dengan orang yang melakukan kebaikan, dan dia kalau ketinggalan kebaikan maka dia akan sedih. Tinggal kembalikan kepada diri kita. Apakah diri kita suka dengan kebaikan, suka cari ilmu, suka belajar, suka ngaji, suka mutalaah, suka menghafal, suka membantu, suka berzikir, salat kepada Nabi? Kalau suka, alhamdulillah, berarti itu tanda penghuni surga. Kalau ketinggalan ngaji, ketinggalan sholat berjamaah, apalagi ketinggalan sholat, maka kita akan sedih. Dia akan sedih, berarti dia tanda penghuni surga. Berarti ya Rasulullah, tandanya penghuni neraka gimana? Tandanya penghuni neraka kebalikannya. Enggak cinta dengan kebaikan, enggak suka dengan kebaikan, enggak suka hadir majlis, enggak suka belajar ilmu, enggak suka ngaji, enggak suka sholawatan, enggak suka untuk berbakti sama orang tuanya, khidmah kepada ulama, enggak suka berzikir. Ini tanda penghuni neraka. Dan kalau dia ketinggalan kebaikan, enggak ada sedihnya. Kalau yang lain ketinggalan daras, ya Allah, anak ketinggalan daras, sumpek, anak sedih, anak. Kalau dia alhamdulillah anak ketiduran, alhamdulillah anak enggak ikut daras. Naudzubillahi min, dari cirinya penghuni neraka itu kalau dia senang malah ketinggalan kebaikan. Naudzubillahi min, dari itu berarti tanda dia akan menjadi penghuni neraka. Faham ciri-cirinya?